Pada suatu hari, perusahaan milik Asa mengalami penurunan omset yang cukup drastis, sehingga ia perlu mendiskusikannya bersama karyawan mengenai permasalahan tersebut. Ya sebelumnya ini saya mau minta perhatiannya. Ini kan saya nggak tahu sih ini kok tiba-tiba perusahaan saya omsetnya turun ya. Nah jadi setelah saya siasati ini ternyata itu yang bikin turun itu penjualannya itu kurang laku banyak, dan ini juga karyawannya menurut saya juga terlalu banyak. Walaupun cuma 3 ya, tapi kalau misalnya ini bisnis kecil juga berpengaruh banget gitu loh. Nah, ini saya bingung ini harusnya gimana gitu. Soalnya kan dari data saya lihat itu emang turun drastis banget. Ini udah 5 tahun yang lalu itu udah mulai turun dari 48 juta ini turun jadi 8 juta. Ini kayak drastis banget gitu. Nah, jadi mau nggak mau ini kan saya harus punya solusi ya buat kedepannya ini gimana buat banyak bisnis saya juga gitu kan. Jadi itu saya ini mikirnya mau nggak mau dengan kata hati saya itu juga harus PHK karyawan saya gitu. Permisi Pak, izin bertanya untuk mengenai alasan diantara salah satu dari kami itu harus di PHK itu kenapa ya Pak? Jadi gini ya, alasan saya untuk melakukan PHK itu karena saya itu udah nggak bisa menggaji kalian lebih lagi. Jadi mau nggak mau tuh salah satu di antara kalian itu harus, mohon maaf, di PHK gitu. Lagian kan juga omsetnya turun, saya mau gaji kalian dari mana gitu loh. Bagaimana ya seleksi besok aku kok jadi mikir ya tentang keluargaku, karena aku kan juga punya tanggungan istri dengan anak-anakku juga. Oh jadi gitu ya Mas ya? Iya Mas, aku sebenarnya juga bingung nih. Karena kayak gimana ya? Kamu kenapa, Pi? Nggak apa-apa sih Zum, cuman aku kan mikir nanti keputusan pemimpin itu tentang PHK kan. Nah aku takut kalau aku yang di PHK, karena aku kan udah punya tanggungan istri sama anak. Jadi aku takut aja sih kalau aku yang akan di PHK nanti. Tapi kalau menurutku ya mau gimana lagi sih, Pi? Kan namanya perusahaan kan ya ada plus minusnya. Jelasnya kan ada PHK-nya juga kalau misalnya perusahaan itu nggak buat bayar lagi. Iya itu betul sih gitu. Permisi Pak, saya izin bertanya. Kalau misalnya dari Bapaknya sendiri terdapat opsi lain nggak sih Pak? Selain dari PHK ini. Soalnya kan kami sendiri juga memiliki kebutuhan masing-masing yang harus dipenuhi. Jadi gini ya, kalau opsi lain selain PHK itu dari saya sendiri itu masih belum ada opsi. Soalnya kan kalau misal kita ningkatin pemasaran itu kan juga butuh dana, mau endorse siapapun juga butuh dana kan. Nah, saya kan masih belum mampu gitu, jadi mau nggak mau saya harus ngurangin pengeluaran saya gitu. Jadi kalau misal selain PHK saya belum bisa. Jadi opsi terakhir saya menurut saya itu ya PHK itu. Tuh. Pak, saya izin bertanya, Ya. bagaimana alur dari proses PHK yang akan Bapak lakukan dalam waktu yang dekat ini? Cara nentuin karyawan PHK ya prosesnya, alurnya. Jadi gini, saya itu mau nentuin PHK dari kalian itu kayak gimana, prosesnya kayak gimana itu saya itu bakal ngadain tes seleksi. Terus saya juga bakal melihat track record kalian, dan terakhir itu saya bakal ngelakuin wawancara satu persatu. Nah, gimana, kalian setuju apa nggak kalau misal saya kayak gitu? Di sini saya lumayan setuju dikarenakan dalam hal ini kan kami juga akan bersaing untuk memperebutkan dari kota yang ada juga. Kalau saya sih setuju aja ya Pak ya. Kan kita nanti akan bersaing di seleksinya apa nanti. Kalau dari saya sendiri, saya setuju aja
karena proses seleksi ini akan menentukan kinerja dari karyawan mana yang lebih baik dan akan dipertahankan oleh Bapak sendiri. Baiklah kalau kalian setuju, saya juga setuju kok. Jadi ini kan saya juga nggak memaksa kalian setuju apa enggak. Saya juga demokratis, kalau misalnya kalian nggak setuju nanti bisa saya pertimbangkan lagi. Dan untungnya kalian semua setuju gitu loh. Nah, saya juga ada usul sih, gimana kalau misal seleksinya kita adain besok aja, gimana? Kalian setuju apa enggak? Setuju sih Pak. Izin bertanya Pak, kalau proses seleksinya gimana ya Pak ya? Jadi proses seleksinya itu saya pertama-tama bakal ngadain tes tulis itu terkait beberapa studi kasus yang pernah ada di perusahaan ini, dan mungkin saya juga bakal ngambil dari perusahaan luar ya gitu yang berkaitan sama perusahaan saya. Lalu saya bakal melihat track record kalian itu gimana berdasarkan data yang sudah ada di laptop saya ini. Lalu untuk selanjutnya yang terakhir itu saya bakal ngadain wawancara. Ini wawancaranya kalian masuk ruang satu-satu gitu. Kurang lebih seperti itu ya untuk seleksinya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas hari ini mengenai penurunan omset saya. Dan untuk selebihnya saya bakal melakukan tes seleksi besok. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya mau izin pamit terlebih dahulu. Sampai berjumpa di kemudian hari. Terima kasih teman-teman. Sebelumnya sampai jumpa. Dan keesokan harinya, mereka pun mengikuti tes tulis secara serentak sesuai dengan kesepakatan bersama. Baik teman-teman, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin kalau tesnya bakal saya adain dengan cara tes tulis, studi kasus, dan juga wawancara. Nah untuk kali ini saya mau kalian ngerjain studi kasusnya terlebih dahulu. Ini saya ada kertasnya, nanti saya bagikan. Lalu untuk soalnya nanti bakal saya kirim lewat WA ya, di grup WA ada, nanti saya kirim. Dan untuk seleksinya, seleksi wawancaranya nanti setelah tes tulis ya. Ini kertasnya nanti bisa kalian ambil satu-satu ya. Baik, silakan diambil. Cut. Jadi itu ini ya teman-teman, itu kan bobot nilainya itu saya makanya gini, kalau misalnya kalian jelasinnya semakin detail, semakin rinci, nah itu bagi saya kalian itu semakin paham sama yang namanya studi kasus yang ada kejaran itu. Jadi saya anggap itu bobotnya paling besar di studi kasus itu ya teman-teman. Dan untuk soal-soal lainnya yang kayak cuma sekedar pengertian dan lain-lain itu bakal saya anggap kayak pelengkap aja sih. Mungkin itu aja. Baik, mungkin bisa dikerjakan sekarang ya. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Terima kasih, saya tunggu waktunya sekitar 30 menit untuk mengerjakan soal tersebut ya teman-teman. Terima kasih. Baik teman-teman, untuk waktu pengerjaannya sudah habis, dan untuk tesnya bisa kalian kumpulin di depan sini ya teman-teman.
evaluasinya mungkin untuk jawabannya nanti bakal saya koreksi terlebih dahulu. Terima kasih, dan untuk selanjutnya yaitu tes wawancara bakal saya lakukan besok aja. Soalnya saya masih ada beberapa kegiatan yang belum saya lakuin hari ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan untuk selanjutnya kita wawancara besok ya. Untuk jamnya nanti bakal saya infoin jam berapa. Terima kasih. Selamat istirahat teman-teman. Halo Masil, kamu gimana? Iya Masil, aku ya juga takut ini, tapi aku ya juga bingung juga. Iya, apalagi aku kan sudah punya istri tuh, belum anakku, nanti gimana? Kamu kan masih pacaran kan? Iya sih masih, tapi ya mau gimana lagi ya, namanya kan juga perusahaan, kita saling ya saling bukan adu nasib sih, lebih tepatnya ya saling Berusaha gitu ya, kompetisi. Iya sih. Tapi mau gimana lagi ya? Tapi ya kasihan juga sih kalau lihat sama yang sudah berkeluarga, sedangkan aku kan belum berkeluarga. Iya sih. Ngomong-ngomong, ini teman kita yang satunya kemana ya? Ya nggak tahu ya, kan Tadi tapi dia banyak pikiran juga sih kan. Tadi aku terakhir kali lihat dia lagi makan sih. Kayaknya kalau musim ini mending kita makan ya. Kita Iya itu sih masih ya. Iya, apalagi topik ini kayaknya nggak datang ya kalau di sini. Tapi tadi habis makan harusnya datang. Setelah mereka bertiga berkumpul, mereka pun bercerita mengenai keluarga masing-masing, dari mana ia harus mencari nafkah jika ia harus terkena PHK. Dan keesokan harinya, mereka pun tes wawancara untuk menentukan siapa saja yang lulus dan siapa yang harus terkena PHK karyawan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya sehingga saya dapat melanjutkan dan saya di sini. Makasih, selamat duluan. Namun, saat pelaksanaan tes wawancara, ada satu karyawan yang rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Pak, saya izin mengundurkan diri aja Pak. Soalnya kan saya kan belum berkeluarga juga. Terus teman-teman ini ya rata-rata ya sudah berkeluarga, sudah punya anak, jadi sudah punya tanggungan gitu. Mungkin saya cari kerjaan lain yang di luar sana kan ya masalah. Terus ini kamu yakin mau mundurin diri? Ini udah kamu bikin matang-matang nggak? Soalnya ini berkaitan sama jenjang karirmu. Gimana menurutmu? Ya nggak apa-apa Pak, ya namanya rezeki yang siapa tahu mas-masnya yang berdua itu, teman-teman saya itu bisa betah di sini, dilancarkan rezekinya, terus saya ya mendapatkan lebih yang lebih baik. Pemimpin perusahaan tersebut terlihat tidak memaksakan keputusan karyawan. Ia menghargai keputusan karyawannya selagi itu jalan terbaik. Di sisi lain, pemimpin tersebut melihat keadilan yang begitu luas, bukan keadilan yang absolut. Kedepannya kamu bakal jadi lebih baik, kamu dapat diterima ke pekerjaan yang lebih layak daripada ini. Dan untuk selebihnya, saya mohon maaf, terima kasih atas pengunduran dirinya. Sebenarnya saya nggak maksa, cuman kalau ini memang jalan kamu, udah nggak apa-apa saya terima. Berarti ini udah kamu yakin mau di PHK ya? Oke, gitu ya. Nah, nanti untuk kompensasinya bakal saya transfer aja. Ini udah saya hitung
berdasarkan jam lembur, jam kerja kamu udah saya perhitungkan, nanti tinggal saya transfer aja. Ya, oke, terima kasih Pak. Silakan, beliau. Ya, terima kasih Pak. Jadi gini ya, ini kan kalian udah ada di sini. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kalau hari ini adalah pengumuman lolos atau tidaknya seleksi kalian. Nah, ini kan udah ada data-datanya, hasil jawaban kalian dan track record maupun hasil wawancara kemarin. Ini sudah saya putuskan PHK-nya yang mana. Nah, jadi mau nggak mau kalian harus terima dengan lapang dada. Jadi ini udah sesuai dengan apa yang kita bicarakan kemarin. Oh iya, Fik, ngomong-ngomong, kok Marzo nggak kelihatan ya dari tadi di sini? Iya ya, padahal hari ini hari pengumuman seleksi kita ya. Iya. Kan. Oh iya, ini kan masuk nggak ada. Sebenarnya tadi kemarin sih masuk itu kan bilang ke saya, sebenarnya ini masuk itu tesnya bagus, wawancaranya juga oke, tapi masuk itu gimana ya mau jelasinnya, dia tuh kayak mikirin kalian gitu loh, soalnya kalian kan udah punya keluarga, udah punya anak istri, punya tabungan buat nafkahin mereka gitu. Jadi Majo kan masih belum ada keluarga, masih sendiri, masih lajang. Jadi mau nggak mau masuk tuh mengundurkan diri demi kalian semua gitu. Sebenarnya saya juga nggak mau sih kalau harus pilihan karyawan gitu aja, tapi juga ini udah keputusan bersama dan juga ini juga jalan yang terbaik buat kita semua dan buat bisnis saya. Jadi saya ngumumin kalau yang PHK itu masuk secara tidak langsung gitu. Oh iya Pak, ngomong-ngomong ini kan Marzo kan sudah dikeluarkan dari sini juga. Yang kita tahu Marzo ini expert dalam bidang pemasaran. Untuk mengisi kekosongan dari hal tersebut, solusinya seperti apa nggak Pak? Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi saya itu punya planning buat kedepannya itu, kalau kalian semua itu bakal saya training mengenai pemasaran, gimana sih cara melakukan pemasaran yang baik dengan modal yang minim. Nah, saya ingin kalian itu belajar mengenai affiliate, entah itu dari Shopee ataupun TikTok, IG Ads ataupun Facebook Ads. Nah, dari situ nanti kan setiap penjualan dari barang saya itu kan bakal jadi komisi dari kalian juga. Jadi berapapun barang yang terjual, komisinya itu buat kalian semua. Dan di sisi lain profitnya dari barang penjualan yang dari toko itu buat saya. Jadi kalian profit dari affiliate, dari komisinya, dan saya profit dari APP-nya yang itu, yang produk saya itu. Ini sebagai bentuk apa ya namanya, peningkatan kompetensi diri kita masing-masing yang awalnya cuman hanya itu aja, terus kita bisa belajar pemasaran, terus belajar gimana sih biar barang kita terjual konsumen. Oh iya, ini kan saya bawahi langsung toh ya mengenai pemasaran affiliate tadi. Nah, mungkin informasi yang saya sampaikan itu saja, dan waktu pelaksanaan trainingnya bakal saya infoin lewat grup WhatsApp ya teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin teman-teman bisa keluar terlebih dahulu.